Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi Zoom kali ini. Semoga dalam keadaan sehat. Saya akan mempresentasikan resume jurnal Cloud Computing. Saya Rizal Erikson Wesiagian dari UPT Stasiun Klimatologi kelas 2 Kupang. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Identifying Cloud Security Threats to Strengthen Cloud Computing Adoption Framework yang ditulis oleh Nabil Khan dan Adil Al-Yasiri. Saya ambil dari Google Scholar dan tersedia di sciencedirect.com. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan diskusi, yang keempat kesimpulan, yang kelima referensi. Latar belakang cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi. Nah, cloud computing sebagai media penyimpanan data yang cepat dan nyaman melalui internet. Namun, kenyamanan yang diberikan oleh cloud computing di satu sisi memberikan masalah ancaman keamanan, baik itu ancaman terhadap pengguna maupun ke penyedia layanan cloud. Nah, untuk itu perlu penanganan ancaman sejak dini untuk mengembalikan kepercayaan individu maupun organisasi yang ingin menggunakan cloud computing. Dari situ, jurnal ini mengidentifikasi dan memahami sejumlah hambatan yang menghalangi adopsi cloud computing sehingga dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan. Adapun metode dari penelitian ini yang pertama yaitu meninjau literatur sebelumnya yang tentunya relevan dengan masalah ancaman cloud computing. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah penelitian. Dan yang ketiga menganalisis dan data yang dikumpulkan dari wawancara, baik itu wawancara dari pengembang maupun wawancara dari ahli keamanan cloud. Yang keempat, yaitu menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk perusahaan kecil menengah. Yang kelima, verifikasi dan validasi kerangka yang disusulkan dan mengumpulkan umpan balik. Yang keenam, umpan balik dari lokakarya kemudian akan digunakan untuk memodifikasi kerangka kerja. Yang ketujuh terakhir yaitu kerangka yang diusulkan kemudian akan disiapkan. Hasil diskusi dari penelitian ini ada 10 ancaman saat ini pada cloud. Yang pertama yaitu pembajakan akun atau layanan. Dapat dilakukan melalui teknik kredensial dan sosial yang lemah. Ketika CSP atau cloud server provider-nya menawarkan layanan yang dapat diakses melalui HTTP ataupun XML. Yang kedua yaitu pemulungan data, di mana data yang pada perangkat yang digunakan untuk mengakses itu belum sepenuhnya terhapus atau dimusnahkan. Jadi data yang terdapat bisa dipulihkan dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu kebocoran data. Kebocoran data ini jika ditangani secara salah atau tidak komponen saat mentransfer, memproses, menyimpan atau mengaudit. Yang keempat, denial of service, yaitu ancaman antarmuka dan API atau application program interface yang tidak aman. Yang kelima, manipulasi data pelanggan, yaitu data dikirim dari komponen aplikasi dimanipulasi untuk menyerang aplikasi web menuju ke aplikasi server. Yang keenam, virtual machine escape, disebabkan kerentanan pada hypervisor yang memiliki konfigurasi virtual machine yang fleksibel dan kode hypervisor yang kompleks. Yang ketujuh, virtual machine hopping, yaitu memungkinkan satu virtual machine mendapatkan akses ke virtual machine lain. Yang kedelapan, pembuatan virtual machine berbahaya, di mana gambar virtual machine dapat dibuat melalui akun virtual machine valid berisi kode berbahaya seperti
Trojan horse ke repositori penyedia yang korup. Yang ke-9, migrasi virtual machine tidak aman, di mana penyerang dapat mengakses data secara ilegal selama migrasi atau mentransfer virtual machine ke host yang tidak terpercaya. Yang ke-10 yaitu jaringan virtual sniffing atau spoofing, di mana penyerang dapat menggunakan virtual machine untuk melacak jaringan menggunakan spoofing address resolution protocol yang mengarah paket dari virtual machine lain ke penautan alamat MAC dengan IP jaringan. Karena dia menggunakan internet, sehingga ancaman keamanan pada jaringan itu seperti yang kita tahu itu dia lebih kompleks. Kemudian, berdasarkan wawancara, terdapat potensi tantangan masa depan pada cloud. Yang pertama adalah eavesdropping. Ini merupakan pemantauan yang tidak sah atau penyadapan seperti konferensi video, pesan instan, panggilan telepon, dan lain-lain. Biasanya ini terjadi ketika IP diretas. Yang kedua, virus hypervisor. Terjadi ketika dipengaruhi oleh virus di lapisan cloud hypervisor. Yang ketiga yaitu titik intersepsi hukum. Ini merupakan otoritas hukum yang dibangun untuk tujuan menganalisa data yang terdiri dari sinyal, info manajemen jaringan, atau konten komunikasi. Nah, ketika data ini masuk ke tangan yang salah, maka konsekuensinya bisa menghancurkan. Yang keempat, keamanan mesin virtual. Virtualisasi telah menjadi bagian penting dari cloud computing, sehingga ketika mesin virtual ini dikompromikan atau tidak diperhatikan, maka dapat menjadi ancaman ke seluruh sistem. Kemudian kelima, yaitu transaksi terpercaya. Jadi data ini dilakukan atas dasar kepercayaan antara dua pihak, yaitu pihak penyedia cloud dan juga pihak pelanggan. Tapi platform yang digunakan ini menjadi masih tantangan yang besar. Yang keenam, data smartphone slinging, di mana penggunaan ponsel cerdas untuk mengakses data-data yang disimpan itu menimbulkan risiko ya lebih besar untuk disusupi. Yang ketujuh, API atau Application Programming Interface yang tidak aman. Nah, ketika menggunakan API yang tidak aman, maka ini bisa menjadi masalah bagi pelanggan maupun penyedia cloud tersebut. Yang kedelapan yaitu kerentanan teknologi bersama, di mana CSP ini memberikan layanan dengan berbagai infrastruktur maupun platform dan aplikasi. Resikonya itu adalah ketika sistem operasi berjalan, pelanggan ini memperoleh akses ke level bersama yang tidak perlu. Jadi ini bisa mempengaruhi seluruh sistem. Nah, tantangan saat ini dan untuk masa depan itu berdasarkan hasil wawancara dari cloud server provider dan juga pakar keamanan ataupun ahli keamanan cloud. Nah, untuk itu perlu dirumuskan untuk memperkuat tahap persiapan cloud CSP dari kerangka kerja adopsi cloud yang diusulkan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu masalah keamanan cloud computing ini menghasilkan pemahaman tentang kerentanan yang bisa timbul atau terjadi, sehingga hal ini dapat membantu perusahaan ataupun individual untuk beralih ke cloud. Yang kedua, masalah keamanan pada cloud computing ini disebabkan oleh kerentanan dalam virtualisasi, penyimpanan, dan yang utama adalah jaringan sebagai pendukung utamanya. Dan yang ketiga adalah dengan merumuskan kontribusi dari ancaman yang timbul, ini akan mendorong atau mempercepat adopsi cloud computing, baik penggunaan secara individual maupun perusahaan kecil menengah atau organisasi. Berikut adalah referensi dari jurnal terkait. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan.
Mohon izin, saya Roy Jujur Siombing. Sangat bagus presentasinya Mas Rizal terkait cloud computing. Ada pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu apa kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Apakah ada sesuatu yang baru? Begitu pertanyaannya. Terima kasih Mas Rizal. Ya, terima kasih untuk Mas Roy Jujur. Saya akan coba menjawab kelebihan dari jurnal penelitian ini. Jadi penelitian ini menyaring atau memilih, mendefinisikan atau merumuskan ancaman-ancaman yang terbaru pada saat itu. Jadi dia yang lebih relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian ini dia memberikan solusi untuk masalah keamanan yang teridentifikasi di tentang kemudian adopsi cloud dengan memasukkannya ke dalam kerangka kerja. Kalau penelitian lain kan dia hanya ancamannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah, untuk penelitian ini dia lebih memberikan solusi untuk masalah keamanan yang diidentifikasi dan memasukkan hal tersebut ke dalam kerangka kerja. Jadi lebih memudahkan individu ataupun perusahaan ataupun organisasi untuk mengantisipasi sedini mungkin ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Seperti itu kira-kira Mas Roy. Siap, terima kasih jawabannya Mas Rizal, sangat membantu. Izin jika ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon izin. Ya. Mohon izin bertanya, terkait cloud computing ini kira-kira bisa diterapkan nggak di kantor kita, Stasiun Klimatologi Kupang? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, Ibu. Jadi cloud computing ini sebenarnya sudah diterapkan di kantor dan secara individu juga. Secara individu kita kadang sudah memakai ini seperti Google Drive itu sudah termasuk cloud computing. Tetapi untuk di kantor untuk menggunakan cloud server yang dari pusat atau dari BMKG itu kita belum menggunakan hal tersebut. Sebenarnya bisa digunakan, tetapi itu tergantung dari kebijakan atau kebijakan di kantornya sendiri. Nah, hal ini sebenarnya kita bisa mengajukan ke pusat bagaimana cara agar kita nanti mendapatkan cloud dari pusat seperti itu. Hal ini juga pernah diajarkan pada saat Latsar. Untuk yang umum kita sudah menggunakan seperti Google Drive, tapi untuk yang cloud server BMKG sampai saat ini belum menggunakan, belum memanfaatkan hal tersebut. Saya belum terlalu paham kenapa belum dimanfaatkan di sini. Mungkin senior-senior terdahulu belum tahu atau mungkin belum info atau mungkin masalah administrasinya itu saya belum tahu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Ibu? Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, menyediakan waktunya di sela-sela kegiatan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi ini membawa manfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.
Selamat sore. Selamat sore.